Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing VVIP. Yang biasa ya, sorry saya ralat. Morning briefing yang biasa untuk tanggal 21 November 2022, tepatnya di hari Senin, minggu keempat gitu ya. Dan morning briefing saat ini memang hanya seminggu sekali. Ya, kita ganti dengan live Instagram gitu ya di hari Rabu, hari Kamis ya. Jadi teman-teman pastikan setelah nonton morning briefing teman-teman juga live Instagram, follow Instagram kita, subscribe kita punya YouTube untuk tahu info-info lebih detail ya. Semua ada di bio. Anda mau tahu channel Bibos untuk belajar edukasi secara gratis, video for free, Anda tonton. Saya yakin ini ilmu mahal yang mungkin kalau di luaran tuh Anda harus bayar, tapi ini saya kasih free ya. Dan bisa support target kita 10.000 followers di Instagram dan 20.000 subscriber di YouTube. Jadi dukungan dari kalian sangat menarik ya. Lalu juga sekalian informasi aja, ada giveaway 1 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yes, silakan manfaatin menyambut Piala Dunia ya. Total ada 32 negara, Anda bisa tebak siapa pemenangnya beserta skor di final. Kayak contoh nih Argentina 1-0, Prancis 2-1, Jerman 2-0 dan sebagainya. Ya, jadi silakan dibaca syaratnya, dibaca dan diikuti. Ya, lalu juga ini kita realisasi kita punya charity 3.000 kebaikan ya, total yang didonasikan 2,8 juta di bulan ini untuk teman-teman dari Panti Asuhan Jernih Balaki yang ada, teman-teman bisa cek. Gitu ya, teman-teman ya. Lalu berikutnya tanpa panjang lebar gitu ya, kita akan langsung aja membahas market seperti biasa. Nah, market masih sama ternyata. Jadi di bulan November ini analisa saya dengan market masih sama dan tidak berubah. Ya saya yakin teman-teman yang nonton udah ketebak ya arah market ini kemana. Karena ketika nyentuh support dia rebound di sekitar 6970 sampai 7000. Ketika nyentuh dekat-dekat 7100 dia reject. Yang itu terjadi selama 3 bulan terakhir atau bahkan dari hampir sebulan terakhir. Jadi outlook market masih sama. Cuman 2 candle terakhir moodnya bagus ya. 2 candle terakhir moodnya sudah mulai ada perlawanan ya. Let's see lah minggu ini apakah ada sesuatu yang kita bisa price action, karena ini Bollinger udah nyempit, moving average-nya udah sideways. Jadi ini tinggal tunggu ledakan ke atas atau ke bawah. Volume seminggu terakhir juga sepi ya. Kalau kita perhatikan volume beberapa bahkan dari 3 minggu terakhir ya, ini selalu berada di bawah rata-rata 20 hari. Jadi memang perdagangan market lagi sepi-sepinya. Ya tetap market sepi akan ada satu emiten atau beberapa emiten yang naik. Tapi secara overall kita melihat market yang nggak sangat atraktif lah. Biasa-biasa aja. Gitu. Dan kalau dia berhasil tembus 7.100 sampai tingginya 7.128 ya di angka ini nih sebagai swing high dia ya, 7128 sampai 7134-an. Ini tembus, mungkin validasi, mungkin market akan yes, kita yang bisa sebut window dressing. Tapi kalau enggak kepentok rejection lagi ke bawah. Kalau ke bawah masih reject, balik lagi ke atas. Kalau bawahnya jebol akan jadi sinyal mungkin window dressing not happen di tahun ini gitu ya. Dan ya nanti kita cek. Oke, lalu sebelum kita mulai seperti biasa kita akan review dulu trading kita. Jadi di minggu ini trading kita dikit banget ya. Trading profit 4, cut loss nggak ada, sell on strength 1 di Mari. Jadi di Mari ada yang cut loss, ada yang berhasil TP 10-20% gitu ya. Yang pertama yang profit ada Omet, kita rekom dari tanggal 11 November. Ini candle masih di sini. Dan ya tanpa panjang lebar kita cek Omet highest-nya 280, 250, 280, 10% lebih. Lumayan ya. Dan saya juga sempat notice Omet di sini. Saham ini diakum terus gitu ya dari 5 hari yang lalu. Jadi dari tanggal 14-an saya juga udah kasih notice for free ya. Tanggal 14-an itu di sini harganya masih di 260 sampai 248 dan Anda masih bisa profit kalau ikut. Gitu ya. Dan di sini udah banyak spoiler. Jadi Anda bisa follow Instagram karena lagi aktif ya. Saya lagi aktif, banyak informasi-informasi yang bisa Anda dapatkan dan for free. Ya, lalu berikutnya ada BBYB tanggal 15 November kita rekom. Ya, nggak usah dilihat lah ya, BBYB bolak-balik. Saya sering screenshot juga di story profit BBYB terakhir yang sama Om Ben ya.
DP buat ke New Zealand, ikut beliau. Ya, saya tektok dari sini uang DP jalan-jalan dari trading BPYP. Lalu GDST ini kita rekom di tanggal 15 jajan sore 14.47. Ya, pas di sini langsung jalan. Saya juga sempat notice di Instagram ya. Nah, ini GDST nih. Jadi ceritanya ini kalau Anda perhatiin ya, ini tuh di jam 15.08 guys. Ya, 15.08. Jadi dia di offer dan saya udah beli 230, 228, ya saya jual 3,5%. Nah, ini lagi transaksi match gitu. Ya, jadi saya trading ya saya beli gitu. Rekom ya saya beli, yang cut loss juga saya beli gitu. Lalu terakhir ada Cars, ini baru dan ya sebagian masih hold. November 16 kita rekom Cars. November 16 itu di sini ya. Closingan di 91, lowestnya sempat di 87, 2 hari dari 91 ke 95, 4%. Gitu. Dan ya masih bagus. Anda kalau lihat chartnya nih masih turun. Ya pasti rekom. Oke, jadi buat yang mau join VVIP dipersilakan banget. Download mobile app silakan. Join VVIP masih harga lama 150.000. Ini win rate terakhir per tanggal ini 85%-an ya. Nanti saya share di Instagram. Jadi buat yang mau join VVIP dipersilahkan. Ya, yang mau join STAC reminder aja per video ini di tag udah total kurang lebih 28 sampai 29 orang yang udah daftar dan soon ya pasti akan bertambah karena udah pada booking down payment dan sebagainya. Hari ini kita share juga videonya dan ya baru di-share udah pada bilang wah gila. Benefitnya banyak banget, ada materi A, materi B, materi C, complicated. Total itu berjam-jam, berbelas-belas jam, berpuluh-puluh jam. Gitu. Belum live-nya lagi 2 hari full. Jadi ya itu sih cuan banget sih. Anda bayar 1,5 juta cuan banget. Nah, Om saya kalau mau tahu kepo-kepoin informasi terkini di mana? Anda bisa join channel yang ada di sini. Jadi Anda klik link yang ada di bio, nanti Anda ke sini ya, nanti Anda akan dialihkan ke sini. Ya, gitu. Lalu mau daftar langsung ke Richie aja ya. Jadi kalau mau daftar langsung aja ke kontak admin, itu bisa. Ya, kontak saya juga bisa. Jadi mau tahu segala informasi official kita di sini. Gitu ya. Jadi mau daftar silakan, cicilan Tokopedia juga bisa. Ya. Anda beli kayak online aja, kayak beli online biasa gitu. Oke, 1,5 juta. Ya. Udah paket lengkap, detailnya Anda bisa baca di sini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi buat yang mau daftar silakan daripada nyesel. Oke, lalu kita akan bahas requestan. Saya nggak buka request Anda di sini, saya buka di handphone. Jadi kita akan baca cukup banyak ya, thank you yang partisipasi request. Saya akan coba jawab semaksimal yang saya bisa ya. Yang pertama ada lead. Oke, lead wins terakhir kita TP waktu di sini di 2 candle ini dan lead wins ARB. Ini candle yang nggak bagus karena dia ARB dengan volume breakdown. Dan ya kalau mau kita coba cek ya, ada sedikit distribusi yang jelas yang nampung retail YPPDBK, ada FBK, YB. Mereka taking profit karena ya 2 emiten ini pertama ya, kalau tanpa Anda sadari ya, ketika lead udah di 100-an, ketika win sudah di 300-an, sampai bahkan dia 400 ya, sempat 400-an, maka banyak komunitas-komunitas ataupun ya siapapun lah yang membahas tentang investing, value investing, mereka bahas wins ketika lagi di sini. Jadi di setiap momen hampir rata-rata, saya bukan nyindir komunitas ya, saya pun juga silent trader kan komunitas. Tapi yang saya perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, banyak yang bahwa ini OSV ya, ini kan tipikal perkapalan yang OSV, lead dan wins, murah harganya, yang terakhir baru-baru naik nih, ya ini sedikit apa namanya, apa ya kalau kita bisa bilang yang baru bergerak lah. Cuman disclaimer ini agak tinggi tapi TPMA ini kan yang lagging banget ya. Jadi orang akan baru bahas ketika di sini. Padahal wins itu digorengnya dari 200-an itu bulan September. Tapi di November awal, Oktober akhir baru dibahas dan akhirnya retail jadi korban. Ya, karena wajar bandar udah dari 200 ke 400 sudah 100%, mereka mau TP boleh. Gitu. Tapi ya balik lagi ya, kalau untuk leadnya sendiri
ya ini sebenarnya udah jelek sih ya. Karena breakout 110 nih area waktu dia breakout kemarin di breakdown middle Bollinger mentok-mentok 106, kalau 106 jebol ya agak kurang bagus secara trend gitu ya. Ada tunggu stabil dulu, tunggu dia buat pijakan swing low di berapa, mungkin baru kita coba analisa lebih lanjut. Secara trend sih masih probably naik ke atas ya. Tapi kalau kita ngomong sebagai trader pendek harian, saya rasa harus cek apakah dia beneran breakdown, valid, or false. Karena kan bisa jadi besok tiba-tiba nggak ARB langsung rebound 10%. Bisa aja. Bisa aja besok ARB lagi. Gitu. Ya intinya sih dia breakdown, indikasi yang untuk short term agak kurang bagus. Gitu aja ya. Lalu ada series, balik lagi nih juga ke makan. Listrik, sepeda, listrik, motor, listrik, dan sebagainya. Candle-candlenya kecil banget ya. Ini kalau saya hilangkan EMA 200-nya di sini, kita akan bisa realize ya ini candle-candle paling, salah satu candle paling berbahaya sih. Candle-candle kecil, volume kecil di bawah rata-rata, sahamnya perlahan buat low baru terus. Ini tipikal candle yang kalau bisa hindari. Karena biasanya emiten kayak gini turun tanpa sadar udah harganya tuh udah jatuh gitu. Kayak misalnya kalau kita dulu perhatikan Hope gitu ya, atau emiten-emiten yang sekarang dulu sempat coba ke 50. Nah ini kalau kita perhatiin kan gini, kecil-kecil turun, lama-lama OTW 50. Meskipun sempat rebound, tapi ujung-ujungnya ke bawah. Dan itu yang ditakutkan. Karena ya kalau Anda nggak tahu story, dan ya kalau kita lihat story-nya Sliss dari 7.000 tuh turun terus. Karena dulu nih emiten memang repo ya. Jadi background historisnya dulu juga agak-agak serem. Oke, ya hati-hati aja lah. Mungkin psikologis di 200 bisa dipantau kalau ada reject. APLN properti yang punya beberapa sentimen ya, karena kemarin dia berhasil lagi ngejualnya, saya nggak tahu udah kejual atau belum Central Park-nya. Ini dinilai oleh beberapa analis sebagai katalis positif untuk memperlancar cash flow perusahaan gitu ya. Jadi ada sedikit momen tersendiri. Makanya kalau Anda lihat properti yang lain kan masih jelek. Belum bergerak tapi dia udah respon. Kemarin berhasil breakout dengan konsisten di 155 156 lah. Masih bertahan gitu ya, masih bertahan. Ya ini jadi dijadikan batas swing, pas banget di middle Bollinger tengah. Jadi for swing di atas angka ini akan good move untuk coba lanjut lagi ke atas, tapi ya saya rasa dia akan coba breakout kalau marketnya mendukung sih. Tapi kalau marketnya masih sideways kayak 2-3 minggu ke belakang, ya saya rasa akan mentok-mentok aja. Mungkin Anda bisa beli support, jual di 170 ke atas, ya tektok di sini. Dia buat high baru continuation. NICL nikel yang lumayan menarik karena dia punya story, bukan story sih. Pergerakan dia benar-benar dimotori oleh beberapa pihak, bisa satu atau beberapa pihak yang memang ketika teman-teman nikelnya naik dia nggak gerak, ketika teman-teman nikelnya lagi koreksi dia perlahan kayak anak tangga. Ini kayak kebalikannya ya. Jadi kalau tadi kita lihat si selis candle kecil turun, nah ini tipikal kebalikannya candle kecil tapi naik terus. Dan ini biasa retail nih nggak dikasih barang dalam tanda kutip. Aduh dia udah naik tinggi nih. Nanti dulu deh tunggu koreksi. Gitu. Candle kecil lagi 2%, 2%, tapi anak tangga. Nah, to be honest, NICL ini akan menarik kalau dia bisa benar-benar breakout validasi di 109-108, which is hari Jumat kemarin sempat coba ditembus. Ya, dia buat ya cup and handle yang lumayan besar. Ya, double bottom di sini. Tapi kan double bottom itu reverse ya. Jadi ya kita bisa bilang cup and handle. Validasi breakoutnya belum, tapi volumenya juga belum sampai meledak ya. Jadi ya mungkin reason kenapa belum, karena volumenya belum mendukung lah. Kemarin baru retest. Tapi once dia berhasil jebol, I think ini bagus banget. Jadi ya saya rasa ini akan bagus dan ya kita bisa watch lah. Ya terakhir kalau kita lihat NICL juga harusnya sih masih oke. Tuh masih akum. Ya kalau kita track akum lah. Ini kan dulu samunmologi kita ini tuh. CP akum. Ya dulu PD akum banyak. Om Piko dong. Wah, ini BDW kita di request sama Ko Aldo Pratama ya selaku winner HCS season 8 dan 9 ya kalau nggak salah ya. BDW congrats buat Ko Aldo. Ya, wah ini Piko. To be honest saya nggak trading di sini karena tipikal saya lagi memang jarang swing sih. Ya swing emiten-emitennya yang lumayan liquid ya. Karena Pico basically kalau lagi nggak digoreng kita sama-sama tahu lotnya agak kecil. Tapi once dia digoreng ya stabil 10.000. Jadi ya bisa lah modal gede 10.000 kan 400 juta per tick
bisa lah kita main duit eman itu bisa. Dan secara teknikal memang Pico strong uptrend ya. Saya nggak tahu apakah ada story di belakangnya yang bisa ngegerakin. Cuman memang kalau kita perhatikan volumenya rame. Jadi kunci yang bisa kita perhatikan ialah fluktuasinya tinggi sehingga bagi seorang trader or scalper ya, terutama scalper, kalau Anda tahu ritme emiten ini, Anda bisa manfaatin fluktuasinya. Karena volumenya ini tinggi banget. Ya, jadi buat trader, scalper, saya rasa ini emiten bisa dijadikan watchlist dan balik lagi ya, trading plan, trading style disesuaikan masing-masing. Gitu. Oke ya. Thank you Ko Aldo. Wah, ini suatu kehormatan nih. Di request sama Ko Aldo. Lalu Siko. Ini Siko bandara gila ya. Ini juga salah satu emiten yang ya Anda kalau sering pantau, saya dulu sering pantau, ini tiba-tiba dibanting ARB. Ya, ini kan kelihatan candle ya, naik tinggi dibanting ARP, naik tinggi dibanting ARP. Position on support, saya dulu udah sering bilang Siko ini ada di demon zone-nya, ada di zona dia punya demon, rata-rata di 169 sampai 178. Ini adalah strong areanya, strong support area. Dan ya saya rasa sih kalau mau coba-coba cicip boleh aja karena penurunannya Siko udah mulai landai dan ya emiten-emiten kayak gini sesekali sehari 2 hari ada chance untuk digoreng. Jadi kalau Anda sabar, uang dingin boleh coba cicil-cicil tipis-tipis. Let's say jebol 178 atau lowest terakhir 177 buang. Ya boleh aja menurut saya. Lalu nextnya, saham yang bagus untuk long. Wah kalau saham yang bagus untuk long, saya nggak bisa share di sini ya. Tapi yang memang memilih emiten untuk kita berinvestasi tidak segampang kita menganalisa saham yang untuk trading. Itu pertama. Yang kedua, setelah kita berhasil menganalisa, ya, kita nge-hold emiten itu sesuai time frame, sesuai hasil analisa yang kita pegang, itu nggak gampang, tidak segampang kita trading. Contoh, trading, beli A, 3 hari nggak jalan, ada yang menarik, kita bisa aja pindah. Tapi kalau udah invest, hold 3 bulan, 4 bulan, gitu. Ya, 3 bulan, 4 bulan, emitennya nggak gerak misalnya. Nah, kita tahan nggak? Ya, karena kan ini ngomongnya invest. Ya, jadi memang contoh lah. Kita di VVIP Silent Investor, pas banget ya di bulan ini, akhir bulan ini 2 tahun VVIP Silent Investor launching. Ada satu emiten yang udah direkom 1,5 tahun lah. Jadi dia direkom pas setelah 6 bulan setelah rilis, dia direkom masuk 1,5 tahun gak gerak kemana-mana, tapi ya masih dapat dividen, ya masih oke, masih dapat dividen, setidaknya di atas deposito kan intinya, masih di atas dividen. Sekarang udah floating hampir 30% dan trennya bagus. Terakhir LKQ3 meledak, sektornya juga ini ya mungkin bisa jadi salah satu sektor yang menarik di tahun depan ya. Saya nggak tahu sih, saya nggak bisa spill, tapi mungkin karena saya perhatikan sektoralnya semua cuan LKQ3-nya bagus lah di bidang itu. Jadi akhirnya terbayar setelah 1,5 tahun. Masalahnya Anda bisa nggak tahan? Ya kalau kita lihat yang beggar banyak ya. Itu kayak tadi contoh Pico beggar. Siko juga kalau Anda beli di 100-an beggar. Ya, tapi tahan nggak? Gitu. Ya kalau mau join VVIP Silent Invest, tapi kita udah nggak open. Saya kan udah bilang waktu terakhir, ini terakhir ya. Saya belum akan buka lagi dan kalau buka konsepnya udah beda. Gitu. Jadi ya menurut saya sih yang kemarin join ya selamat lah mereka. Karena di VVIP Silent Invest kita dari 5 emiten yang ada di Porto, 3 emiten eksponensial, QOQ year on year-nya meledak. Bahkan ada 2 emiten yang laba hampir Q3-nya aja udah lebih tinggi daripada laba tahun-tahun kemarin. Jadi baru Q3 udah ngalahin tahun-tahun sebelumnya. Duanya stabil. Gitu. Jadi ya oke lah. Ya. Lalu nextnya ada Pola. Wah ini Pola kemarin kena pom-pom ya. Padahal saya sempat lirik sih. Ini candle bagus ya. Ya dia buat semacam pennant, triangle. Tapi ternyata habis gap up langsung dibanting ARB. Jadi saya rasa sih saya udah nggak mantau lagi sejak itu. Masih mood ARB-nya masih lumayan ya. Tekanan jual masih tinggi. Cuman ya biasanya emiten-emiten gini pasti ada satu rejection. Ya kayak gini ya. Tiba-tiba naik 9%. Tapi nggak tahu kapan market maker mau ngangkat. Nah, cuma memang kalau secara teori ada hitungan. Misalnya udah turun 2-4 kali rebound. Turun lagi 2-4 kali rebound.
Itu ada ketukannya, ibarat kalau piano ada ketukan. Cuman Anda harus sering mantau memang polanya. Nah, kalau tanya saya memang lagi nggak terlalu banyak konsumsi gorengan memang. Gitu. Market sideways kan di VVIP kan kita juga sepi transaksinya. Ya, tapi ya memang mainnya di middle cap sama middle cap sama big cap. Ya. Lalu Panin, nah ini mungkin salah satu emiten sektor notice ya, grup yang bisa kita notice. Banyak banget dari minggu-minggu lalu yang nanya apa namanya PNBS, PNIN, PNLF. Jadi saya udah bilang gitu bahwasanya saya ada beberapa kali, ada sekali lah. Beberapa kali coba copet di sini masih cuan karena benar-benar main pendek, serok KRB, dia balik ke kuning lepas. Tapi ada waktu itu saya coba nih, kayaknya di sini deh. Tanggal 7 atau tanggal 8 saya lupa. Oh iya di sini nih, yang ini, yang candle ini. Nah, saya kan serok nih. Waktu itu candle-nya doji lah, tipis-tipis. Saya pikir nih udah bottom banget. Secara Fibo udah pas. Masih dijebolin. Cut loss juga saya pribadi. Nah, akhirnya setelah 3 bahkan sebulan lah ya, hampir sebulan dia rebound. Dan rebound dia kembali berada di jalur waktu dia breakout kemarin, di atas 1500. Nah, kalau bisa bertahan, ya ini akan bagus trennya. Atau mungkin dia akan buat double bottom dulu, ke bawah dulu, nanti swing bisa. Karena kalau kita perhatikan, pertama story-nya belum kelar sebenarnya. Jadi kalau kita biasa mengetahui sell on news fix-nya pun belum selesai. Akuisisinya belum. Meskipun harganya udah bigger duluan sih. Tapi newsnya belum. Jadi saya rasa masih ada space growth yang bisa kita manfaatkan. Tapi harus research masing-masing ya. Karena kalau kita lihat secara weekly, Panin, PNLF, ini udah oke banget gitu. Untuk kita entry. Jadi for swing, kalau udah stabil, saya sih belum rekom ulang di VIP ya. Tapi ini bisa di watch lah ya. Kalau udah stabil, ini kan lagi rebound kencang. Kenapa ya turunnya dalam? Wajar dia rebound kencang. Nanti kalau udah koreksi-koreksi udah stabil, udah bener-bener strong, so far bandar masih banyak buang kalau udah mulai akum. Nah, itu mungkin bisa di watch. Oke ya. Lalu untuk Mari, Abah, ya ini ada pertanyaan Mari dan Abah. By the way ini balik lagi ya, kita nggak bisa bahas semua, saya usahakan semua ya. Lalu pertama ada Mari aja kali ya, karena Mari yang breakout. Yes, kita sempat ada cut loss sebagian, ada sebagian keep sampai closing akhir HTP 4 hari atau seminggu Mari dikerek. Ya ini tidak terlepas juga dari beberapa emiten di bidang teknologi ya, dan memang di minggu ini ZP agresif banget di Mari. Saya nggak tahu sih dalam sebulan 2 bulan terakhir ini siapa nih ZP, saya juga penasaran. Saya belum ketemu di mana ZP ini cukup agresif untuk masuk di emiten-emiten yang banyak lah. Gitu. Kemarin di blue chip masuk, dan ya kalau kita perhatikan cost mereka 147 ya kurang lebih 147. Bagusnya Mari dia berhasil kembali di atas batas waktu dia jebol. Jadi Mari itu kan jebol di 140-an dan ketika dia jebol langsung ARB berjilid-jilid. Nah, sekarang dia udah membuktikan Mari berhasil balik. Kalau seandainya dia beneran valid balik di atas 140. Jadi misalnya kan ini udah 3 hari naik nih. Wajar nih kalau ada koreksi. Nah, tapi kalau koreksinya masih bertahan di atas 140-an, ini masih bisa potensi untuk swing up lagi. Rounding lagi, nanti turun lagi, rounding lagi. Ini masih ada chance buat anak tangga. Jadi dia buat higher high, dia buat higher low, ya dia buat higher high lagi, dia buat higher low lagi. Ini bisa. Ciri uptrend nggak? Bisa jadi. Meskipun major trendnya teknologi masih ancur ya. Tapi ya memang udah mulailah kelihatan bahwa mungkin aja bottomingnya udah deket, mungkin ya. Karena beberapa emiten kayak contoh ya, Mari itu sebelum teknologi rame kan memang digorengnya di 100-an. Dari 50 sih, tapi ya mulai-mulai di angka 100-an. Jadi ya dia dekat-dekat 100 membal. Lalu kayak mungkin kayak contoh yang bank digital BBYB, sebelum benar-benar digoreng digital tuh BBYB di 600-an sampai ya 800-an. Jadi udah bottomingnya tuh udah deket gitu ya. Dan kalau kita cek sektor teknologi ya, ini kan majornya jelas ya, ini masih down ya, majornya ini down ya, major trendnya down masih, dailynya strong.
Nah, cuma udah mulai ada, pertama volumenya udah mulai agak rame, ya, mulai agak rame ya, meskipun overall masih sepi. Lalu berikutnya ya mulai ada pergerakan, meskipun ini bisa kita kategorikan secondary movement ya, tapi udah mulai ada pergerakan. Ya. Jadi ya mungkin sektor teknologi masih bisa di-watch, tapi hati-hati once dia gagal breakout, jebol support, yang model-model Goto buka yang kemarin habis layoff, emiten masih naik, bisa di-watch. Hati-hati karena mau bagaimanapun trennya masih major downtrend. Ya kalau kita salah entry dan nggak mau nggak mau lepas, ujung-ujungnya bisa nyangkut. Nah kayak Goto ini kan masih, ya Goto buka ini yang market cap paling besarnya ya di teknologi, jadi ini gerak akan mempengaruhi ke DMMX misalnya. Jadi ya mungkin bottomingnya udah mulai terlihat, dan ya kalau bottoming udah mulai terlihat, minimal ya bisa rebound untuk emiten teknologi, dan mungkin kita bisa watch. Terutama bagi yang nyangkut bisa manfaatin. Gitu ya. Lalu nextnya ada geng Bumi yang Anda tanyakan, Bumi BRMS ya. Overall Bumi masih ya, batubara masih oke lah ya. Meskipun beberapa emiten batubara sudah mulai fall off perlahan, agak hati-hati. Tapi sebenarnya kalau saya di Bumi entah kenapa saya lebih suka ya. Saya lebih suka di Bumi itu kalau dia valid breakout. Jadi belinya kayak model-model energi waktu dia jebol di 300. Ya. Entah kenapa saya lebih sukanya seperti itu. Ya, lalu kalau kita lihat dia masih belum berada di jalur yang oke, masih fluktuatif, tapi secara major trend after dia rally kencang di sini, dia lagi fase sideways sebenarnya ya. Kalau kita lihat dia masih berada dalam fase sideways di sini-sini aja. Jadi sebenarnya ini adalah movement yang bagus kalau emiten yang strong rally, habis itu dia sideways. Nah, memang validasinya adalah ketika dia breakout, karena kalau kita lihat volumenya Bumi kecil banget. Jadi ya kita nggak bisa expect dia naik tinggi dulu karena volumenya kecil. Belum ada dorongan yang benar-benar bisa membuktikan dia breakout. Ya kalau teman-teman tonton video tentang volume, saya udah bahas ya terkait teori volume. Ya Anda mungkin bisa tonton. Lalu ya for weekly juga ini kan after breakout ya sideways. Dan ini bagus. Tinggal keyakinan kita, conviction kita di perusahaan ini dengan salimnya seberapa tinggi. Kalau saya as a trader, saya butuh validasinya hanya ketika dia bisa breakout 194 atau 199. Dia bisa breakout 194-an, let's say, ya mungkin akan nge-trigger saya untuk beli. Ketinggian dong Om, ya sebagai validasi. Gitu. Ya karena bukan tidak mungkin kita beli di support jebol. Atau kalau Anda memang yakin dia akan rebound, beli di support. Itu preferensi itu terserah kalian. Ya, lalu untuk ADMR dan pernikalan gimana? Kemarin nikel itu kan ya mungkin ke-trigger dari ini ya. Apa namanya? G20. G20, EBT ya, baterai pakai nikel, bahan baku kalau nggak jadi baterai buat mobil listrik. Jadi semua saling terkait. Ya termasuk tadi ada yang nanya Arko, Kin ya. So far Kin yang LK-nya nggak tahu ya, kayak belum rilis. Kita swing up udah TP 10-20% di Kin ya. Kalau Arko masih berat, mungkin karena masih IPO ya. Story-nya atau bandara masih ngontrol full. Tapi kalau Kin kan udah lama listing dan dia punya story. Oke. Balik lagi ke nikel, kayak ADMR masih belum valid. Ya, bahkan ADMR pun volumenya lumayan gede pun nggak valid breakout ya. Akhirnya dari 2000 kempes ke 1800. Balik sideways lagi. Cuman memang karena udah 3 hari merah, ya biasanya udah mulai ada potensi satu candle rebound. Bisa jadi nanti hari Senin atau hari Selasa. Ya kayak Inco, ini kan udah koreksi pasti support, Antam juga ya. Ini koreksi udah, bahkan dia buat inside bar di sini. Nah, minimal tutup gap kan gitu ya. Cara tradingnya kan gitu. Segampang itu sebenarnya. Ya, jadi menurut saya untuk Windrest, ini ada pertanyaan kedua dari teman-teman. Nikel untuk Windrest menurut saya ya. Nikel untuk Windrest menurut saya oke. Masih bisa di-watch. Ya, salah satu komoditi yang masih bisa di-watch karena return-nya
belum terlalu gede dibandingkan energi lain seperti ya batu bara, minyak dan gas. Jadi nikel ini termasuk yang agak lagging. Nikel, pulp, kertas ya jarang orang lirik, tapi terakhir Tekimian KP LK-nya meledak meskipun candle-nya jelek ya, tapi di situ menunjukkan wah ini komoditasnya oke, cuman retail belum terlalu banyak ya. Let's say kalau kayak kita contoh ambil Antam, ini kan dia breakout ya. Antam ini breakout, dia punya major trendnya ya, major downtrend lainnya, dan ini bagus ya, ini bagus. Dia kemarin breakout validasi di sini ya, kita pernah bilang ya, dia di resist, jebol, dia lagi retrace. Jadi menurut saya harusnya begini nanti kalau marketnya mendukung ya, ini yang akan kita watch. Jadi ya itu salah satu mungkin kalau window dressing akan happen ya, mungkin Anda bisa watch. Tinggal posisi entry ya kita bisa tentukan ya, seperti itu. Lalu oke lah, kurang lebih itu dulu ya. Semoga bisa mengcover. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum di cover, mohon maaf karena udah 30 menit lebih juga. So far balik lagi, kalau mau tanya bisa di grup free kami, bisa DM kami ya. Kalau ada waktu pasti akan kita balas. Jangan lupa ikut giveaway, ikut tes THC, ikut VVIP ya, karena murah dan balik lagi aksi sosial adalah salah satu programnya saya. Jadi teman-teman join VVIP, teman-teman bergabung ke dalam kita punya program sosial. Jadi Anda dapat benefit sekaligus teman-teman menjalankan aksi sosial. Gitu ya. So kurang lebih itu aja. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be jual.